NTT ya, Pak Robertus Serli Widodo, Chapter Presiden Atambua dari Regional NTT. Pak Robertus. Baik, shalom semuanya. Salam untuk orang-orang terbahagia. FGB Men, be strong in the Lord, be strong in the Lord. FGB Men. Baik, perkenalkan, ya saya senang sekali diberi kesempatan untuk bersaksi. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Don, pemimpin kita di NTT, yang menunjuk saya mewakili teman-teman NTT untuk bersaksi. Ya, saya bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk terus menceritakan tentang kebaikan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Perkenalkan, nama saya Charlie Widodo, istri saya Ivonitan, anak saya Tuhan berkati 4 orang. Yang pertama Audrey, Aaron, Alicia, dan Amanda. Kami tinggal di Atambua, di kota perbatasan dengan Timur Leste, di ujung NTT, jadi kami berbatasan langsung dengan Timur Leste. Pekerjaan saya seorang kontraktor, juga kami usaha toko bangunan. Istri saya supermarket. Sejak kecil, sejak SD, saya sering dikenal dengan anak yang nakal. Kalau di sekolah, di kelas, tukang baku pukul. Jadi kalau tukang baku pukul, kalau anak-anak yang di kelas itu, yang paling geng di tempat kita itu anak-anak tentara. Jadi kalau anak-anak tentara yang geng-geng itu suka, ya kita ibaratnya kita tuh dijajah. Kalau anak tentara masuk berarti kita semua takut, suruh perintah sana, perintah sini, pasti ikut. Tapi satu waktu, saya juga berkelahi dengan anak tentara. Saking berani nekatnya berkelahi sama anak tentara, dan anak tentara kita berkelahi, dan ya sempat saya pukul, dan akhirnya singkat cerita, saya yang jadi pegang geng kembali, karena berani pukul anak tentara, kasih menangis. Jadi pada waktu itu bertumbuh dari SD sampai SMA, saya tidak pernah takut orang ya. Kalau sering kita jalan dengan sepeda motor bareng-bareng sama teman-teman, kalau dikatain, Cina ini, kamu Cina, nanti minta uang dulu. Jadi kalau teman-teman di depan, pajak, kena pajak, giliran sampai di saya, bukan saya bilang, wah saya tidak ada uang, pajak saya itu apa? Bukan dia yang pukul saya yang pukul dia duluan. jadi akhirnya berkelahi, kacau balau. Nah, dari sejak SMA, ya sifat-sifat saya itu nakal, berkelahi. Saya juga sering lari motor, trek-trekan motor. Jadi balapan liar itu saya di depan, dulu zaman saya. Jadi kalau di kota saya, kalau orang tanya itu Charlie Widodo itu siapa? Nah, itu dulu kalau teman-teman saya waktu SMA, mereka bilang itu paling nakal sudah itu anak itu. Lari motor, tukang minum mabok. Sampai satu waktu, saya dengan teman duduk minum, angkat motor, lari. Terus ada di depan tuh ada satu deker yang baru dikerjakan. Ternyata deker itu sebelah kirinya lubang besar, karena itu baru digali. Sebelah kanan tuh ada semacam gundukan begitu. Nah, karena saya saking nakalnya lari motor, lari kencang, gas full, ini orang gas full itu. Akhirnya motor itu, untung saya tidak ambil kiri, karena kalau saya ambil kiri, berarti saya masuk ke dalam jurang. Dan pasti dengan kecepatan tinggi, pasti saya langsung selesai sudah, pasti. Tapi saya ambil kanan, jadi saya terbang, ada gundukan. Jadi waktu terbang, sampai jatuh, ya singkat cerita gigi patah semua ini, gigi depan. Gigi depan patah, dan akhirnya puji Tuhan ya, Tuhan masih kasih kehidupan.
ke rumah sakit. Pas waktu saya jatuh langsung ada ambulans dan langsung bawa ke rumah sakit. Nah, sifat nakal saya ini terus terbawa sampai saya berkeluarga. Jadi maunya menang sendiri, sama istri juga kasar, apa-apa tidak mau mengalah. Jadi sifat ini terbawa terus, kenakalan-kenakalan ini. Sampai satu waktu di bisnis saya, di pekerjaan saya mengalami kerugian. Saya mengalami kerugian dan pada waktu itu sempat stres ya. Jadi kalau sudah stres, dulunya mengandalkan kekuatan sendiri, mau cepat banyak duit, mau cepat kaya, supaya ya namanya impian terlalu menggebu-gebu. Akhirnya mengalami kerugian dan sempat sakit. Dulu yang sakit saya itu sampai saya itu depresi di kamar saja. Rasanya sudah mau pingsan, sudah mau mati. Kalau ketemu orang tuh rasanya takut. Rasanya mau mati sudah. Ini hidup ini sampai satu waktu saya ke dokter tes saya cepat saja, dia bilang, wah ini kamu kalau kamu punya trigliserid atau kolesterol seperti ini, biasanya kita semua mati ini. Saya tambah takut. Waktu saya down langsung di rumah sakit, saya bilang, waduh tolong dulu. Apa yang bisa dilakukan? Dokter bilang, wah ini harus infus. Kamu infus sekarang. Saya bilang, kalau gitu infus sekarang juga. Jadi waktu itu saya sempat depresi dan akhirnya istri yang sedang hamil, anak kedua, kami berobat ke Surabaya, ke Jakarta, berobat. Sampai suatu waktu kami, dokter bilang ini tidak ada penyakit, tapi saya merasa tubuh saya tidak nyaman, tidak rasanya seperti kayak ketemu orang mau pusing kah, mau takut kah, tarik nafas tidak betul lah, rasanya mau mati sudah. Jadi saya di kamar saja. Sampai satu waktu saya diajak Koyanto dan adiknya di Jakarta, Barce. Jadi mereka ajak saya ke satu tempat doa, tempat persekutuan doa, dan di situ saya sungguh-sungguh mengikuti pujian penyembahan dalam persekutuan doa tersebut. Dan pada saat itu apa yang ditampilkan di layar bahwa saya sungguh-sungguh mau menyanyi dan benar-benar mengikuti pujian penyembahan itu, sampai saya mendengarkan firman bahwa, hai suami, kamu harus mengasihi istri. Sehingga waktu itu saya sepertinya Tuhan itu bukakan semua kekurangan, artinya dosa-dosa yang telah saya perbuat, artinya kenakalan, kebobrokan, dan semua itu seperti terpampang di depan saya. Dan pada waktu itu saya sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan, dan Tuhan, karena waktu itu saya dalam kondisi yang sangat berat dan sakit yang aneh, waktu itu saya sungguh-sungguh berdoa, dan pada saat saya menemukan seperti Tuhan itu menjamah hati saya. Di saat itu seperti ada cahaya yang masuk ke dalam diri saya, dan Tuhan katakan bahwa, Charlie, aku mengasihi kamu. Aku menerima kamu. Sekalipun kamu punya dosa, kamu punya kekurangan, aku menerima kamu apa adanya. Jadi saat itu saya sungguh benar-benar mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, yang saya belum pernah alami dalam hidup saya. Saya mengalami suatu kedamaian yang luar biasa. Saat itu pertama kali saya bertemu Tuhan secara pribadi. Bahwa Tuhan itu, saya yang sudah sebobrok ini, sudah senakal ini, Tuhan mau terima saya apa adanya. Jadi saat itu saya langsung karena merasa damai yang luar biasa, saya menangis dan lahir baru, ya istilahnya saya lahir baru. Saat itu saya mulai mencari Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Ketika saya mulai mengalami ketakutan, depresi, saya harus baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu menguatkan saya. Saya harus berdoa, sama istri juga berdoa tiap malam, mohon kesembuhan bagi saya. Dan proses itu cukup lama, sampai beberapa tahun, sampai 2-3 tahun. Itu kadang-kadang
rasa takut itu masih ada. Tetapi mulai baca firman Tuhan, dan jangan takut, jangan khawatir, itu ditanamkan dari hari ke hari, hari ke hari. Bahkan kalau di gereja Katolik kita bilang mau misa pagi itu kami misa tiap hari. Saya misa tiap hari pada waktu itu karena mau sembuh dan mau mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, proses itu cukup lama dan saya tahu bahwa Tuhan memproses saya cukup lama supaya supaya saya jangan cepat-cepat berbalik kepada kebiasaan yang lama. Kalau saya cepat diproses kembali normal, berarti saya akan kembali hidup lama. Jadi akhirnya saya memang dibuat yang keberanian, yang tidak tahu takut orang jadi penakut. Saya dilemahkan, yang tadinya berani baku pukul, sekarang ketemu orang ngomong-ngomong saya bisa takut. Jadi memang saya dilemahkan semuanya. Tetapi puji Tuhan bahwa dalam proses itu kami jalani sampai ya saya dengan istri saya, Tuhan tetap pelihara kami secara makan minum. Saya tidak bekerja pun, ada mobil saya yang dikontrak oleh LSM, jadi kami makan minum dengan hasil kontrakan mobil. Jadi mobil kami ada beberapa yang LSM pakai, ya istri saya hanya fotokopi, dan saya berhenti karena sakit, berhenti jadi kontraktor, dan makan minum hasil kontrakan mobil. Tuhan pelihara saya, terus saya mulai mencari Tuhan terus-menerus dalam hidup saya. Ada kegiatan rohani apa saja saya pasti ikut, disuruh mau apa saja ikut, supaya saya bisa sembuh. Dan perlahan-lahan semuanya pulih, dan hingga saat ini saya satu waktu di toko Pak Hengki Lianto, ya pemimpin kita, salah satu leader, dia jalan-jalan mau ke kebunnya di Betun, dia mampir dan dia memperkenalkan full gospel pada saya. Dia mendoakan saya waktu di toko, dia mendoakan saya, dia perkenalkan bahwa majalah Voice ke saya, dan kami mulai membentuk chapter di Atambua. Singkat cerita, ya saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan full gospel yang sangat memberkati. Saya banyak belajar dari pemimpin-pemimpin, leader-leader yang saya lihat orang-orang sukses, orang-orang berhasil dalam karir, tetapi tetap rendah hati dalam pelayanan. Ya, Pak Hengki, Pak Don juga saya lihat sangat rendah hati, orang-orang berhasil, orang-orang sukses. Dulu pernah Pak Nasional Presiden Pak Adrian pernah ke Atambua dan kami sama-sama ke Timor Leste. Saya melihat kerendahan hati yang luar biasa dari para pemimpin-pemimpin yang melayani Tuhan. Nah, saya terus bertumbuh di full gospel. Saya belajar dari leader-leader yang saya perhatikan. Saya ikut karakter mereka dan saya mengalami banyak pertumbuhan ya. Dari saya lihat, wah saya juga mau seperti leader-leader ini. Begitu rendah hati, walaupun banyak usahanya, walaupun banyak kesibukannya, tetap mau melayani Tuhan. Ketika diminta, mereka tetap melayani Tuhan. Nah, puji Tuhan, hingga saat ini saya juga dipercaya jadi presiden chapter. Memang kemarin COVID kita agak tidak pernah meeting. Ya, mudah-mudahan kita bisa membentuk tambah chapter, beberapa chapter. Kemarin kami ikut konvensi di Kupang, kami banyak belajar, dan harusnya saya juga sudah tidak jadi presiden chapter lagi, karena sudah harusnya berkembang dan bertumbuh. Tetapi ya masih seperti ini, tapi kami mau tetap berusaha untuk bisa mengembangkan FGB. Dan puji Tuhan, setelah lahir baru, Tuhan sangat memberkati saya, istri, dan anak-anak dalam segala usaha yang kami kerjakan. Jadi apa saja yang kami usahakan, saya lihat campur tangan Tuhan terus berkarya dalam setiap apa yang kami kerjakan, dan apa yang kita buat itu seperti banyak mujizat-mujizat Tuhan yang menyertai, yang tanpa kita pikirkan, tanpa kita duga. Ya tiba-tiba usaha kita bisa berkembang, sampai ya istri mulai dari fotokopi, sekarang sudah bisa buka supermarket, dan toko bangunan juga cukup berkembang. Setiap artinya apa yang kami kerjakan itu berhasil, ya Tuhan sertai kami. Dan saat ini ya sebagai presiden chapter di Karismatik juga kami terus kita punya supermarket itu di lantai 3 itu memang kita khususkan untuk persekutuan doa, dan di situ ada juga gereja yang setiap minggu dari GBI Rock untuk membuat
ibadah di situ. Jadi memang saya sudah berkomitmen, ini tempat yang Tuhan sudah beri, lantai 3 ini, apapun kalau untuk pekerjaan Tuhan, kita pasti kasih untuk kegiatan rohani. Jadi banyak teman-teman kita dari gereja-gereja GBI maupun dari Katolik itu selalu buat kegiatan-kegiatan di situ dan memberkati. Ini saja kesaksian dari saya, semoga memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Oh, keren. Robertus ya. Boleh diceng. John, suara kamu agak susah itu ya, nggak terlalu masuk ya suaranya. Ah, Ya, ya, suaranya kurang terlalu masuk. Ya, Pak Charlie, luar biasa kesaksiannya Pak Charlie ya, dari orang yang preman ya bisa disebut ya Pak ya, jagoannya NTT gitu ya. Itu Tapi Tuhan dengan cara Tuhan bisa itu ya, jamah ya. Waktu saat Tuhan jadi- lemahkan dulu baru bisa. Kalau tidak bisa. waktu kerasnya Harus itu dilemahkan udah dulu. Kristen Pak, udah Kristen, Ya, udah Kristen. saya dulu sudah Katolik. Memang dari SD sudah Katolik. Memang kalau agama dengan perjumpaan dengan Tuhan beda ya Pak. Beda. Hanya sudah betul berjumpa secara pribadi, Kalau agama di merasakan KTP kasih. ya Pak ya. Iya. Agama di KTP, tapi penjumpaan Tuhan setelah itunya ya. Sekarang masih sakit, udah sembuh total ya Pak? Udah pulih ya? Ya, sekarang sudah bisa omong di depan banyak orang. Tidak takut lagi. Kadang juga bingung ya, dicek nggak ada sakit apa-apa ya gitu ya. Iya. Ya, karena itu yang menjadi kekuatan tuh firman dan doa. Amin, amin. Itu pulihnya perlahan-lahan. Tidak langsung sembuh begitu. Atau tidak bisa langsung kayak berhenti rokok, sama sekali tidak. Tapi perlahan-lahan baru dikuatkan. Tuhan baik. Akhirnya ya Tuhan baik. Tuhan baik Pak Charlie. Jadi ini akan multi lah Pak ya untuk Atambua ya. Amin. Amin. Siap. Thank you. Saya Pak lupa Charlie. satu ayat. Oke, Efesus 2 ayat 8. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Jadi semua itu karena kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Amin. Makanya kadang-kadang kalau saya lihat kalau ya kita yang berdosa, kita Tuhan mau terima kita ya. Tuhan mau terima kita apa adanya karena Dia tahu setiap kelemahan dan kekurangan kita. Dia ciptakan kita dan Dia mau terima kita sebagai anak. Aku lihat hari ini TT pendukungnya banyak sekali. Mungkin kayak Pak Charlie harus jangkau preman-premannya yang lebih banyak lagi. Jadi kadang-kadang kita juga harus melihat ada teman yang salah, kurang-kurang kita harus juga punya kasih karunia. Karena dia belum tahu aja itu. Dia belum betul-betul merasakan. Jadi sebetulnya kita manusia kan bertumbuh terus. Jadi kadang-kadang kita jangan terlalu menghakimi, tapi kita harus dengan kasih untuk bisa menjangkau orang. Ada rencana Seperti buka tema. chapter Timor Leste, Pak? Iya. Ada rencana buka chapter Timor Leste? Iya, kalau Tuhan izinkan. Berarti entar kasih tahu ke Pak Don ya. Iya, siap. Oke, thank you Pak Charlie atas kesaksiannya. Terima kasih. Malam. Ya, thank you Pak Robertus untuk kesaksiannya. Mari tepuk tangan buat Pak Robertus. Tangannya. Ini Ceng, suara gue udah oke belum ya? Udah.